Saya akan bacakan terlebih dahulu pelajaran ibadah kita pada hari ini, Minggu tanggal 21 April 2024. Pengkhotbah Bapak RS Dr. Agus Somdan Sihaan. Ditulis saya sendiri Cibulu Simorang, Singers Ibu F. Bulu Arimona, Ibu E. Bulu Mampau, dan Ibu E. Bulu Sumanung Khalid. Pemusik Rebecca Sregar, Nathan Manulu, dan Juan Kadalu. Operator Infokus Juan Sinanda. Doa syafaat akan dibawakan oleh Ibu CLSR Bulu Situpeang SPDMF. Persembahan akan dihitung oleh Ibu D Bulu Tuba SPD dan Ibu LSR Bulu Simamungsor. Penerima tamu Lydia Banusera SD. Sebelum ibadah kita mulai, mari Bapak Ibu semua kita akan bersatu sejenak. Kita akan menyerahkan seluruh ibadah kita pada pagi hari ini kepada Tuhan kita Yesus, dan mari kita ambil sikap berdoa, dan mari kita serahkan seluruh apapun yang menjadi perjuangan kita, apapun yang menjadi masalah kita, mari kita serahkan kepada Tuhan, dan dengan rendah hati kita mendatangkan hadirat Tuhan dan membuang segala hal, meninggalkan segala hal yang bisa membuat kita tidak nyaman, tidak tenang, dan bila kita mau berserah kepada Tuhan kita bersatu di sini. Kita di sini bersama-sama kita bersyukur buat Tuhan kita yang memberikan kesempatan kepada kita di pagi minggu yang cerah ini kita boleh berkumpul bersama. Kita akan menyanyikan judul pujian kita bersama-sama dengan teman kita terima, dan kita akan mengangkat tangan kita kepada Tuhan masuk ke dalam kemuliaan. Bapak Ibu semua, mari kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan kita dalam lagu kita. So
mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepada kita. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada Anaknya Yesus Kristus. Kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepada Tuhan buat kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Terlebih di pagi yang cerah ini Bapa, Engkau masih memberikan nafas kehidupan, kesehatan, sukacita kepada kami. Dan Engkau juga masih memberikan kami kesempatan Bapa buat pagi ini untuk berkumpul bersama saudara-saudara yang seiman, bersatu, memuji, memuliakan nama-Mu, dan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami datang dengan berbagai pergumulan hidup kami, dan kami mau serahkan dalam kebenaran kami Bapa. Bapa, hadirlah Engkau di tengah-tengah ibadah kami ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati kami Bapa, agar kami mampu untuk mengikuti setiap ibadah kami ini ya Bapa. Dan juga Bapa firman-Mu nanti yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, boleh kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Biar Bapa firman-Mu itu bisa menjadi terang dan garam dalam kehidupan kami. Ampunkan kami Bapa buat segala pelanggaran yang kami perbuat, agar kami layak disebut sebagai anak. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dan biar Roh Kudus-Mu menyempurnakan doa kami. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk duduk kembali. Kita tidak memungkiri dalam hidup kita ini ada masalah. Tapi Tuhan berkata kita jangan pernah menyerah dan kita tidak bisa berputus asa. Karena Tuhan, mujizat Tuhan itu ada saat hati kita berubah. Mari semua jemaat Tuhan kita yang ada di sini kita sembah Tuhan kita karena mujizat Tuhan itu pasti ada. Ketika kita tidak pernah berputus asa, kita menyanyikan jangan pernah menyerah. Benar-benar
Berdoa, doa pengakuan dosa kita. Kita mulai. Bapa kami sorga, dengan kasih-Mu, Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu, Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu, Engkau juga telah menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, jiwa dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, telah dinasih kami telah membuat kami lupa akan kebenaran. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersatu sejenak dan kita merenungkan segala hal yang boleh terjadi dalam hidup kita selama satu minggu ini, dan juga kita mengaku kepada Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kita lakukan. Kita bersatu. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentengnya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Amin. Tuhan kita, Tuhan Yesus hidup buat kita semua. Dia telah bangkit dari kematian untuk menebus dosa kita. Mari Bapak Ibu, kita dengan penuh hati yang bersorak-sorai kita nyanyikan bahwa Tuhan itu telah hidup dan itu akan tetap hidup di hati kita. Mari jemaat Tuhan yang mudah untuk berdiri, kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Mama,
ayat 1 sampai dengan ayat 5. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakan terlebih dahulu dari ayat pertama dan selanjutnya Bapak Ibu kita akan bergantian. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Dia memberikan aku kepada yang tumbuh hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Padamu dan tempatmu tiada yang menimpa aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Gloria Patri, mulia bagi Allah. Selanjutnya kita akan mendengarkan dalam pujian dari anak kita P3E.
Terima kasih buat pujian dari anak PCD. Kita tetap anak PCD semangat untuk melayani memuji Tuhan. Selanjutnya kita akan membaca episode kita yang tertulis dari 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 20. 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 24 saya akan bacakan dari depan, Bapak Ibu boleh dilihat. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Dia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang terkasih, jika hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripada Dia, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepada Dia. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Dia karuniakan kepada kita. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari dengan hatinya yang tulus. Amin.
Kita akan mendengarkan persembahan kor dari Ibu PWN. Terima kasih buat persembahan pujian dari Ibu PWN. Selanjutnya kita gunakan persembahan pujian dari PWN.
Biarlah sinar menerangiku, sebab tak dapat jalan sendiri. Melewati lemah duka jalanku gelap dan ngeri. Tuhanku perlu pertolonganmu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tiada orang yang menolong daku. Ku sangat lemah dan letih. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Terima kasih buat persembahan pujian dari Bapak Ibu ini. Selanjutnya kita akan membacakan waktu jemaat kita. Selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apabila ada Bapak Ibu atau saudara-saudari yang baru pertama sekali mengikuti ibadah di tempat kita ini, boleh bagi berdiri memperkenalkan dirinya karena kehadiran Bapak Ibu sangat luar biasa di gereja kita ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang baru pertama sekali dari sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Putri Baik. Saya dari Jakarta. Kebetulan baru meninggal, jadi saya ada di sini. Ibu Israel berarti almarhum Amerika ya. Selamat datang Nan. Terima kasih buat kehadirannya di sini. Ada lagi yang sebelah sini? Tidak ada. Terima kasih. Biarlah ibadah kita ini memuaskan dan menguntungkan kita bersama. Jadwal kebaktian kelompok sel hari Kamis tanggal
tanggal 25 April 2024. Kelompok sel Elia, pemimpin Komsel, Pendeta Romawi Bolusimuran SCH, bertempat di rumah keluarga CLS I2S Pembalita STSH, Ibu CLSS Bolusimuran SCH, bertempat di Jalan Surabaya, Perumahan Taman Ubud, Blok B, nomor 10, belakang SMP di 23. Kelompok sel Kolose, pemimpin Komsel LS Dr. Adus S. Jahan, bertempat di keluarga A. Simbolon IE Bolusilali, alamat di Jalan Menteng 7, Gang Haji nomor 2. Kelompok sel Jeremiah, pemimpin Komsel CLSN Simalungsok AMD, bertempat di keluarga W. Purba R. Bolusimaga, alamat di Jalan Pengilan nomor 10. Petugas pelayan kebaktian Minggu tanggal 28 April 2024 untuk ibadah umum pengkhotbah Pendeta Romawi Bolusimuran STH, liturgis LSM Bolusimunsok SD, Singers CLSM Simalungsok AMD, CLSP Simatupang SD, dan MP Silotongan SD. Pemusik Dr. Ripka Sinaga, Edina Pasaribu, Juan Tagalog, dan Karel Sibuyan. Operator Infokus Ibu C. Burkoli, Doa Syafaat Ibu LSM Bolusimuran SD. Persembahan dihitung oleh Ibu CLSS Bolusimuran SK dan C. Bolusimuran. Penerima tamu Ibu LSL Boluharianja. Petugas pelayan ibadah remaja atau pemuda, pengkhotbah Pendeta Romawi Bolusimuran STH, liturgis Lydia Bakorea, Singers Talia Sinaga, Mary Sinaga, dan Nathan Manolo. Doa syafaat Abel Pasaribu. Pemusik Rebecca Siregar, Evina Pasaribu, Mikael Sibuyan, dan Doni Sibuyan. Operator Infokus Kenzo Stokul. Penerima tamu Johanna Simbolon. Persembahan dihitung oleh Siti Siagian. Ibadah masuk pukul 7.30 WIB. Petugas pelayan pos PP Multi Cipta Pengai, ibadah kontemporer. Pengkhotbahnya Bapak LSM Aritonan MPH, liturgis Ibu CLSL Purba, doa syafaat Bapak CLSL Purba, pemusik Devi Purba SM. Ibadah masuk pukul 10 WIB. Petugas pelayan pos PP Bandar Setia, pengkhotbah Pendeta Wilman Suwarti Siregar STH, ibadah dimulai pukul 10 WIB. Jemaat yang berulang tahun lahir atau tanggal pernikahan dalam satu minggu ini dari tanggal 15 sampai 21 April 2024. Bagi nama-nama yang kami panggilkan dari depan, kami mohon untuk langsung berdiri karena nanti akan ada souvenir dari gereja kita yang akan diberikan oleh Bapak LS SDH. Pertama, Ishak Joy Sidaputra, 12 tahun. Lydia Afriani Banurea SE, 24 tahun. Bapak M. Panjaitan, 46 tahun. Pakar Ferdinand Manolo, 31 tahun. Dan Ibu R. Bolumargo, 31 tahun. Atau bagi Anda yang belum namanya tertulis di sini, tapi lahir dalam range tanggal 15 sampai 21 April boleh ikut bagi ini. Kami ucapkan kepada saudara-saudari semua
nominal boleh kita lihat pada kertas acara kita atau pada slide. Kemudian persembahan kolektif kebaktian minggu remaja pemuda pemudi juga boleh kita lihat. Kita menerima persembahan perpuluhan dari keluarga Nyonya Sinaga J. Bulus Ningring, keluarga CSS Ibtu S. Kambalita SPSH, CSS Bulus Yahan SH, keluarga F. Simbolon, Ibu L. Bulun Nenggolan, dan keluarga Bapak M. Panjaitan, Ibu L. Bulun Apitungkul. Terima kasih kepada keluarga yang memberikan perpuluhan. Persembahan ucapan syukur dari NN untuk gereja, pendeta, P2MI, PWMI, P3MI, dan sekolah minggu. Nominal juga boleh kita lihat. Ucapan syukur dari keluarga LSJ Mangrung SD, Ibu F. Opus AMI, untuk gereja, pendeta, P2MI, PWMI, PRMI, dan sekolah minggu. Nominal juga boleh kita lihat. Terima kasih buat keluarga yang telah memberikan ucapan syukurnya. Kiranya berkat-berkat terlimpah atas keluarga tersebut. Kita juga bisa melihat bahwa Alkitab kita setiap hari. Dan jika ada kesalahan dalam penulisan tanggal, nama, gelar, dan nominal, atau ada yang terlewatkan, mohon menghubungi bendahara dan atau panitia kebaktian untuk diperbaiki. Demikian waktu jemaat kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan berdoa syafaat yang akan dibawakan oleh Ibu CSR Situmea SPDMN. Yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari tenangkan hati pikiran kita. Kita berarah kepada Tuhan untuk doa-doa sapa kita pada saat ini. Mari kita sampaikan doa kita. Mari kita berdoa. Hormat kemuliaan bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus. Allah yang mengasihi kami, menuntun hidup kami, memberikan nafas kehidupan bagi kami pada saat ini. Engkau layak dipuji dan dimuliakan Tuhan. Engkau layak disembah karena Engkau adalah Tuhan dari segala Tuhan. Kau pencipta langit dan bumi. Terima kasih Tuhan pada kesempatan yang indah ini, hari yang Tuhan kuduskan ini. Kami boleh Tuhan datang untuk memuji Engkau, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan yang mulia melalui puji-pujian kami, doa-doa kami, pembacaan firman-Mu Bapa. Kami Tuhan rindu dengan Tuhan. Dikala kami Tuhan boleh bersama Tuhan, kami tetap bersuka cita, hati kami beriak yang menyembah-Mu. Biarlah Tuhan segala pujian kami, doa kami, ibadah kami yang sungguh dari hati kami yang terdalam menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menjadi pujian kemuliaan keagungan daripada nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Bapa, ketika kami bersama Tuhan, ketika kami boleh menyenangkan hati Tuhan, Kau Tuhan akan melayakkan kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah seluruh yang mengambil bagian pelayanan pada saat ini, sekecil apapun Tuhan kemampuan kami percaya Bapa, perlengkapi kami dengan Roh Kudus Tuhan. Itu semuanya hanya untuk menyembah, memuji nama Tuhan yang agung. Pada saat ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu untuk menyampaikan doa-doa syafaat kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu selama 1 minggu ini. Kami boleh berkarya, kami boleh bekerja, apapun profesi kami Bapa. Saat ini kami bersuka cita menyembah Engkau. Kami Tuhan beriak untuk menyenangkan hati Tuhan pada saat ini. Tuhan berkati
seluruh jemaat yang hadir pada saat ini dan juga yang tidak hadir. Biarlah Tuhan selalu memberkati kami, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, seluruh Tuhan rencana-rencana pergumulan hidup kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang menolong kami, Engkau yang mampu untuk menyempurnakan semuanya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, sebagai imam di dalam rumah tangga. Berkati Tuhan, mereka menjadi contoh teladan, boleh membimbing keluarga dan boleh mengerahkan keluarga itu untuk selalu damai sejahtera. Dan kami berdoa Tuhan pada saat ini untuk seluruh ibu yang ada di gereja yang hadir pada saat ini, di mana saat ini Tuhan kami merayakan Hari Kartini. Biarlah Tuhan ibu yang ada di gereja ini dan hadir pada saat ini, kami menjadi ibu yang mana pusat kehidupan rumah tangga itu dibebankan tugas untuk harus mendidik, mengajar, melatih anak-anak yang Tuhan percayakan bagi kami, dan juga untuk boleh membentuk Tuhan budi pekerti. Itulah Tuhan cita-cita daripada bangsa kami ini, agar generasi-generasi penerus kami, Tuhan Yesus, boleh kami ibu-ibu ini menjadi pendoa, memberikan tanggung jawab beban, dan juga Tuhan memotivasi anak-anak kami, agar anak-anak kami benar-benar Tuhan memakai waktu ini untuk sungguh-sungguh belajar dengan baik. Mereka terbentuk karakter dan budi pekertinya, anak yang kuat, yang tangguh, yang mandiri di kemudian hari. Tuhan Yesus pagari anak-anak kami semuanya dari semua godaan-godaan yang ada pada saat ini, di mana zaman ini Tuhan banyak godaan narkoba, pergaulan bebas dan sebagainya, dan juga ketergantungan daripada gadget. Tuhan Yesus, tolong Bapa, anugerahkan roh hikmat bijaksana kepada kami, agar kami ibu-ibu menjadi kartini masa kini di gereja ini, di keluarga, di masyarakat. Berkati Tuhan semua ibu-ibu, berikan kekuatan, kemampuan, pertolongan-Mu Tuhan, selalu kami nantikan setiap saat. Berkati semua anak-anak kami mulai yang terkecil dalam studi pendidikannya, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dimanapun mereka berada, dalam tugas pekerjaan, dalam pencarian jodoh, pencarian pekerjaan, Engkau tetap menyertai anak-anak kami. Kami berdoa Bapa, buat orang tua kami yang masih Tuhan berikan umur panjang, Engkau tetap menyertai, memberkati mereka, mengingatkan mereka untuk selalu menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan semua anak-anaknya boleh menunjukkan kasih cintanya kepada orang tuanya. Biarlah Tuhan seluruh anak-anak kami berkati di mana mereka berada Tuhan, yang jauh di luar kota, dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan menyertai mereka. Berkati tugas mereka Bapak, berkati cita-cita mereka dimanapun mereka berada. Dan kami berdoa buat anak-anak kami yang sudah selesai ujian dan bahkan akan melaksanakan ujian akhir sekolah. Biarlah Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu mengingatkan anak-anak kami untuk mengingat kembali apa yang dipelajarinya. Boleh dia menjawab Tuhan soal ujian yang disampaikan oleh gurunya, agar mereka boleh melanjutkan cita-citanya ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Berkati Tuhan semuanya jemaat dalam pekerjaan kami. Bukakan Tuhan tingkap-tingkap langit Tuhan Yesus untuk memberikan berkat rezeki, agar kami Tuhan boleh mencukupi kebutuhan
semua ibu-ibu yang datang pada saat ini menjadi ibu-ibu yang tangguh, yang kuat, dan boleh Tuhan ibu-ibu berdoa setiap waktu, setiap saat. Terima kasih Bapak. Biarlah kami Tuhan menjadi teladan dan panutan di keluarga kami. Itulah pancaran daripada pribadi kami masing-masing. Terima kasih Bapak. Firman-Mu akan kami dengar dan disampaikan hamba Bapak LS yang akan. Biar Roh Kudus-Mu tetap memperlengkapi dia, memberikan Tuhan hikmat untuk menaburkan firman-Mu itu. Berkati hamba-Mu ini, berkati tugas pekerjaan dan keluarga dan anak-anaknya. Dan kami yang mendengarkan Tuhan, boleh itu kami pahami, kami mengerti, bahkan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati Tuhan Yesus seluruh program rencana gereja ini. Berkati semuanya yang mengambil bagian dalam segala keputusan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk kami sebentar lagi akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kami memberi dengan hati yang tulus dan ikhlas untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Doa kami ini tidak sempurna di hadapan-Mu, karena kami adalah orang berdosa. Tetapi kami percaya pengorbanan Tuhan untuk mati di kayu salib, untuk menyelamatkan kami orang-orang berdosa ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan doa-doa kami percaya seturut waktu Tuhan indah pada waktunya Tuhan akan menjawab doa kami. Terpuji termulia Engkau Bapa, dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Ayat persembahan kita dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah pada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita menyerahkan persembahan kita. Anak cucu
bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meninggalkan menggerai hikmahnya bagi orang percaya. Kita menyanyikan Allah. Kita akan menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak RS Bertrandus SYH. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dan rasa cara kita mengumpul Bapak berfirman.
Kami berterima kasih kepada hari ini. Kau telah mengingatkan kami sebuah filsafat untuk memuji kemuliaan nama, menyanyikan lagu-lagu tentang ini, agar kami segera kembali. Tuhan Yesus, sebentar lagi Anda menyampaikan firman Tuhan. Uraian lalu Tuhan yang saya lakukan juga atas permintaan saya, tapi atas tuntut dan kewajiban dan keinginan agar kami dapat menyebarkan firman kepada semua orang, terutama dari siapa bersiwa hadirlah kau sehingga kita menyampaikan hamba semua ini dapat menjadi berkat. Terima kasih. Amin. Mari saudara. Firman Tuhan yang akan disampaikan sesuai dengan amanat Gereja Metodis Indonesia yang diambil dari Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan 18. Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan 18. Saya akan membacakan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang rumahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala meninggalkan domba-domba itu lalu sehingga serigala itu menerkam dan mencerai berakan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang rumahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-domba, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-domba. Ada lagi pada domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus tuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suara, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripada, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang diterima dari Bapa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Salam buat kita semua. Kita bersyukuri kita dapat mendapatkan pada sini di mana pada saat ini saya sebagai menyampaikan firman Tuhan cuma dapat mendengarkannya. Saudara sekalian, perumpamaan tentang gembala yang baik yang tertulis yang dituliskan di Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan 18 adalah isi percakapan Tuhan Yesus dengan orang-orang Farisi yang Yesus sampaikan setelah mereka mempercakapkan orang buta yang sejak lahir buta. Dalam percakapan itu Yesus menyampaikan bahwa semua orang Farisi merupakan orang buta. Dalam artinya Tuhan Yesus bukan mengatakan mereka buta
secara fisik, tetapi buta secara rohani, yang mereka tidak menerima kedatangan Tuhan Yesus. Mereka tidak melihat terang dunia. Mereka tetap terus menyalahkan Tuhan Yesus. Hal ini dapat kita lihat pada Yohanes yang sebelumnya, Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 21. Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang buta tidak mungkin menuntut orang buta. Apabila orang buta menuntut orang buta, maka apabila sedang berjalan masuk ada lubang, maka dia akan menjatuh dari wajah. Dengan kebutaan rohani ini dibutuhkan seorang gembala yang untuk memimpin orang yang buta bukan orang. Gembala yang bagaimana yang dimaksudkan? Gembala yang dimaksudkan di sini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyatakan kepada orang-orang Farisi, akulah gembala, dan dialah nanti akan menuntun semua orang-orang Farisi. Yesus mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia menegaskan ia bukan hanya gembala yang baik terhadap bagi kawanan domba yang ada padanya, tetapi juga dia merupakan gembala yang baik terhadap domba-domba yang bukan merupakan sekawanan yang lain. Artinya dia merupakan domba bagi Israel dan juga negara-negara yang lain atau yang lain-lainnya. Berarti Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan orang, dia tetap mengayomi, memimpin kepada gembala domba-domba yang lain. Jemaat yang terkasih, kita akan belajar semakin dalam tentang gembala yang baik bila kita lihat dari teks yang ada di Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan 18 ini. Dalam perumpamaan tugas-tugas gembala yang baik dan tak di sini, gembala yang baik mengawasi domba-domba untuk makan. Bukan sekedar mengawasi dia sedang makan, tetapi memperhatikan domba yang sedang makan. Gembala yang baik menjaga domba-dombanya dari serangan binatang yang buas. Gembala yang baik mencatat nama-nama domba-dombanya. Dia memakai istilah, kalau misalnya domba-dombanya itu ada yang telinganya lebar, maka dikatakan telinga lebar. Bila ada yang cacat kakinya, air putih, kaki yang berwarna putih, sehingga gembala yang domba-domba yang begitu banyak, dia mempunyai catatan tersendiri untuk memanggil domba-dombanya. Artinya berarti dia mengenal domba-dombanya. Dan juga gembala yang baik, bila dia membawa domba-dombanya keluar, setelah nanti pulangnya, dia akan menghitung kembali domba-dombanya. Pada saat dikatakan dia akan menghitung 1, 2 sampai akhir dari gembala. Kalau dia membawakan dombanya sampai 100, di kehitungan 99 dia berhenti, maka dia akan mencari domba yang tertinggal. Dia akan kembali kepada untuk mencari domba-dombanya sampai dia dapatkan. Bila yang telah didapatkan itu ada kecelakaan atau sakit, maka dia akan merawatnya dan membawa kembali. Dia gembala yang berani mempertanggungjawabkan. Begitu sulitnya gembala bekerja pada zaman dahulu, bukan pada saat situasi sekarang. Pada zaman dulu gembala itu di padang gurun, di daerah-daerah terjauh, dan tidak pulang. Kalau sekarang, kalau kita bawa
di zamannya dahulu bisa sampai 2 hari gembala itu menjaga domba-dombanya. Begitu sulitnya pekerjaan seorang gembala yang baik. Gembala yang baik mempertaruhkan nyawanya demi dombanya, mengorbankan dirinya demi dombanya. Bukan dombanya memberikan kepada gembala, tetapi gembala yang baik mempertaruhkan nyawanya untuk menjaga dia. Kalau bercerita tentang ini, ada sebuah anekdot ketika bertemu ini tiga orang, ada dari Papua, ada dari Manado, ada dari orang Batak. Ketika mereka berbincang-bincang, kami kalau di Papua, ketika kami mengorbankan babi, begitu saya tebas langsung mati. Itulah kalau kami yang di Papua. Lalu datanglah orang yang gimana? Masih itu yang berpikir kami. Begitu saya tunjukkan pisau saya ini, langsung babinya mati. Itu orang Batak itu tidak mau tinggal. Itu pilihan, tidak kasar kali cara main. Kami kalau udah waktu hilang Natal, ketika kami bunyikan musik Natal, langsung babinya mati. Artinya begitulah Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya demi domba-dombanya. Yang dimaksudkan dengan domba di sini adalah kita sebagai umat, gembala sebagai Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi, ada 3 yang harus kita perbincangkan tentang gembala yang baik ini, yaitu 1 tentang kandang, 2 tentang pintu, 3 tentang padang rumput. Tentang kandang. Kandang melambangkan sebuah persekutuan jemaat. Kandang merupakan sebuah tempat persekutuan jemaat. Kalau dikatakan sekarang saat ini adalah di gereja. Kalau zaman-zaman dahulu persekutuan itu bukan harus di gereja, di mana tempat, karena situasi dan kondisinya. Mereka bersekutu tempat dengan tujuan bagaimana menyampaikan firman Tuhan, bagaimana kita mengabarkan berita tentang Tuhan Yesus melalui murid-murid dan orang-orang lain yang berkecimpung dalam penyebaran firman Tuhan. Sekarang berkembang, muncul orang pintar, muncul peradaban yang baru, sehingga muncullah gereja-gereja. Ini pun gereja-gereja muncul karena adanya sekte-sekte untuk membuktikan diri, mempunyai level, sehingga setiap gereja itu mempunyai level, misalnya gereja KPP, gereja Metodis, dan semua Pentakosta dan banyak-banyak lainnya. Bukan seperti yang dulu dia akan bebas berlaku. Yang penting bagaimana menyampaikan firman Tuhan, sampai firman Tuhan ini kepada seluruh umat manusia. Kandang, kita berbicara tentang kandang. Dalam kita ini gereja Metodis, ada kantor pusatnya, menempatkan seorang gembala di tempat kita ini. Tentu kalau kita lihat tadi, tugas dari gembala adalah membawa umat-umatnya untuk lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Bagaimana mengajari umat-umat? Oleh sebab itu, gembala itu harus mengenali jemaatnya, bukan sebatas untuk menyampaikan firman Tuhan secara rutinitas,
pada saat kebaktian hari Minggu, pada waktu kepada kebaktian rumah tangga, bukan sampai sebatas tadi ditekankan harus mengenal umat sampai sedetail mungkin, sehingga ketika ada persoalan-persoalan jemaat, dia harus mengetahui, bukan langsung mengatakan malas sekali kok gereja, kok jarang gereja. Gembala harus mengetahui isi hati seluruh jemaat. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan seorang pendeta? Dia untuk mengenali jemaatnya ada harus berkunjung untuk mengetahui, sehingga dia dapat memecahkan persoalan yang ada di dalam jemaat tersebut. Demikian juga seperti contohnya seorang guru. Guru itu diberikan tugas oleh kepala sekolahnya, misalnya sebagai tuan kelas, yang harus mengkoordinir 32 orang. Guru ini harus mengetahui apa situasi dan kondisi muridnya itu. Kalau dia cara berpakaian tidak baik atau di baju umum, bukan langsung memarahi anak tersebut. Guru itu harus mengetahui, dia harus berkunjung ke rumah, apa latar belakang, apa pekerjaan orang tua, sehingga dia dapat memahami. Semua harus dilakukan kepada seluruh murid-murid tersebut. Tidak boleh melakukan pengelompokan. Karena dikatakan tadi adalah gereja itulah tempat jemaat bersekutu. Oleh sebab itu, gembala yang baik harus memberikan utuh persekutuan ini, sehingga jemaat itu merasa nyaman. Pimpinan jemaat atau gembala yang baik mendoakan secara khusus, bukan harus di tempat umum, bukan harus di tempat mimbar, harus di dalam kamar, sesuai apa yang dikatakan bahwa berdoalah di tempat yang layak sampai memberikan isi hati. Itulah tentang kandang yang kita bahas. Yang kedua, berbicara tentang pintu. Akulah pintu, kata Yesus. Tidak ada seorang pun yang bisa menemui Bapakku tanpa melalui aku, tanpa melalui pintu. Berarti ada jalur, tidak boleh, tidak ada jendela. Dia pintu. Akulah pintu yang dikatakan Tuhan Yesus. Melalui jalan itu, melalui pintu itu, manusia atau domba dapat menuju kepada Allah. Tuhan mengatakan, akulah pintu yang penuh pendamaian, akulah pintu kasih, sekaligus juga kehidupan, supaya mereka yang masuk melalui pintu itu menuju kepada Allah. Sebab apa? Sebab orang-orang atau pemimpin sebelum Yesus lahir, sebelum zaman Yesus lahir, mereka mengaku gembala yang diutus oleh Tuhan. Mereka mengaku gembala, tetapi mereka cara penyampaiannya tidak sesuai diinginkan oleh Tuhan Yesus. Mereka bertopengkan kepada hal-hal yang tidak, bertopengkan kepada yang sebagai utusan. Tetapi mereka adalah dengan semboyan untuk mencapai kemakmuran masa yang akan datang. Mereka melakukan pembunuhan, mereka melakukan penyiksaan, bahkan saudara-saudara yang dikenalnya harus dibunuh ketika zaman sebelum Tuhan Yesus lahir.
yang mengaku sebagai gembala di hadapan Tuhan. Yesus menyebut mereka yang mengaku gembala tadi adalah merupakan pencuri atau pembunuh yang juga tertulis dalam nas Alkitab. Gembala yang mengaku itu merupakan orang yang mencuri, pembunuh, bukan gembala yang baik menurut Tuhan Yesus yang Tuhan sampaikan. Yang ketiga adalah padang rumput. Padang rumput itu menggambarkan sebagaimana tempat, sebagai mana kehidupan domba-domba itu dirawat, domba-domba itu diberkati, berkelimpahan melalui pintu. Domba-domba itu pergi ke padang, mengikut gembalanya. Makan di situ, minum di situ, dan penuh dengan sukacita. Jadi yang kita gambarkan ada tiga tadi merupakan kandang. Berarti kandang ini tempat bagaimana domba-domba itu dibekali seperti kita, manusia itu dibekali bagaimana supaya mendekatkan diri kepada Tuhan dengan ilmu teologi. Setelah kita dibekali di dalam kandang ini, maka berangkatlah kita melalui pintu. Pintu yang kita katakan tadi merupakan Yesus berangkat menuju. Kalau di sini katakan padang rumput, sebenarnya menuju ke surga. Di padang rumput itulah domba-domba itu makan bersukacita, bergembira ria. Saudara-saudara yang kasih, domba-domba itu pergi ke padang mengikut gembalanya, karena di situ ada sukacita, ada mata air kehidupan. Saudara-saudara, kalau itu kenyataannya, maka setiap pengakuan yang penting bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus dunia ini bisa disatukan satu domba, diberikan satu pelayanan. Kita hanya bisa bersatu di dalam nama Tuhan kita Yesus. Tidak ada dari yang lain, hanya Tuhan Yesus yang dapat bersatukan kita. Bila ada terjadi perselisihan, kesalahpahaman, hanya di dalam Yesus kita dapat bersatu, tidak ada yang lain. Jadi merupakan Tuhan Yesus ini merupakan berkat bagi kita, umatnya, manusia yang mengikut Tuhan Yesus. Kita tidak mungkin disatukan di kelurahan, hanya bisa disatukan oleh Kepling. Kita tidak bisa disatukan hanya di polsek. Kita disatukan di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang kasih, ada beberapa hal yang disampaikan bahwa Tuhan Yesus menunjukkan seluruh keberadaannya dalam ketaatan kepada Allah, bahkan taat sampai mati. Gembala yang baik itu menunjukkan sebuah ketaatan yang luar biasa. Walaupun hati kecilnya berkata sesuatu, Tuhan, jikalau mungkin ambil cawan ini dariku, tapi jangan menurut kehendakku, jadilah menurut kehendakmu. Tuhan Yesus gembala yang baik melihat salib sebagai sesuatu yang pasti dalam kemuliaan Allah. Dia tidak ragu
akan mati. Dia tidak pasrah terhadap kematian, tetapi dia siap. Dirinya sungguh-sungguh berhadapan dengan kematian. Kenapa Yesus tidak ragu tentang kematian itu? Karena misinya jelas bagi domba-dombanya untuk menyelamatkan diri manusia agar dapat duduk di kerajaan surga dan dapat menemui Allah di sebelah sana dan di atas sana. Apa yang tadi kita katakan, gembala Yesus gembala yang baik. Kita harus membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Karena kita tahu Tuhan menjaga umat-Nya, sehingga kita perlu membina hubungan relasi kepada Tuhan. Tuhan tidak akan menelantarkan kita. Segala persoalan kita harus disampaikan kepada Tuhan. Tuhan akan jawab. Namun ada yang mengatakan, saya sudah menyampaikan persoalan saya, tapi jawaban-jawaban dalam doa saya tidak terkabulkan. Ada yang menjadi pegangan kita sebagai contoh, doa itu tidak dijawab. Ada doa tunggu dulu dijawab. Ada doa yang dijawab. Kita berikan ilustrasi sebuah kisah cukup. Dalam keluarga ini anaknya perempuan menyampaikan kepada bapaknya, Pak, berikanlah pisau cukur. Permohonan anaknya yang perempuan tidak akan dipenuhi karena tidak sesuai, tidak pas dengan peruntukan dari seperti tadi. Kumisnya tidak ada, biasanya cukup untuk kumis, untuk jambang. Jadi permintaan anaknya yang perempuan tidak dipenuhi. Demikian kita juga ada doa kita yang disampaikan, tapi sampai sekarang tidak dipenuhi karena tidak pas permintaan anaknya yang perempuan. Lalu yang kedua, anaknya masih kecil, menyampaikan permintaannya kepada orang tua, Pak, berikanlah pisau cukur itu kepada. Tapi jawab bapaknya, tunggu dulu. Setelah kau besar, karena kumismu belum ada di jambang, tidak bisa dibuka. Berarti permintaan itu belum dipenuhi, akan dipenuhi, tapi tunggu dulu. Lalu satu lagi anak yang kedua, laki-laki, menyampaikan yang sudah dewasa, yang punya jambang, punya kumis, Pak, berikanlah pisau cukur itu kepada saya. Lalu bapaknya memberikan pisau cukur itu. Demikianlah kita ketika kita menyampaikan kepada Tuhan, kadang-kadang ada permintaan kita dipenuhi, kadang-kadang sampai sekarang tidak diberikan oleh Tuhan permohonan kita itu. Ada jawaban kita ketika kita menyampaikan kepada Tuhan dalam doa kita, langsung dipenuhi oleh Tuhan. Seperti itulah ilustrasi tentang permohonan permintaan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Di akhir khotbah ini ada catatan dalam kitab antara pekerjaan dan pelayanan. Antara kerjaan dan pelayanan. Pelayanan bukan harus di dalam gereja. Pelayanan yang di dalam tempat kita bekerja, di kantor, di perusahaan. Bila kita melakukan pekerjaan untuk mendapatkan upah, maka itu dikatakan pekerjaan. Tetapi bila kita melakukan pekerjaan karena Tuhan, maka itu dikatakan pelayanan. Kalau kita bekerja tapi hanya untuk
uang atau gaji, maka itu pekerjaan. Bila kita bekerja tanpa pamrih atau keputusan hati, maka itu pelayanan. Kedua, bila kita memilih kedua atau berhenti karena dikritik, apabila kita keluar berhenti karena dikritik, maka itu adalah pekerjaan. Tetapi jika kita terus bekerja walaupun dikritik, itu merupakan pelayanan. Kita bekerja dikritik itu merupakan pelayanan. Ketiga, bila kita berhenti bekerja karena tidak ada orang berterima kasih, kita berhenti bekerja karena orang tidak minta terima kasih, itu pekerjaan. Tetapi bila kita berhenti bekerja walaupun tidak ada yang berterima kasih, bila kita berhenti bekerja, saya ulangi, tetapi jika kita terus bekerja sekalipun dikritik, habis-habisan itu pelayanan. Yang ketiga, bila kita berhenti bekerja karena tidak ada berterima kasih kepada kita, itu bekerja. Tetapi bila kita terus bekerja walaupun tidak ada mengenal kita sekalipun, itu dikatakan pelayanan. Yang terakhir, bila yang kita pikirkan itu adalah kesuksesan, bila yang kita pikirkan itu adalah kesuksesan, itu pekerjaan. Tetapi bila kita pikirkan itu adalah kesetiaan, sampai kapanpun, itu adalah pelayanan. Gereja, kantor, toko-toko, perusahaan yang biasa saja akan dipenuhi oleh orang-orang yang bekerja. Gereja, kantor, toko-toko, perusahaan yang biasa saja akan dipenuhi oleh orang-orang yang bekerja. Tetapi gereja, kantor, toko-toko, perusahaan yang luar biasa akan dipenuhi oleh orang-orang yang melayani. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya Bapak Ibu semuanya dapat menerima khotbah yang disampaikan. Tuhan Yesus berkati. Amin. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa Engkau telah memantau kami. Kau tahu apa yang sedang kami lakukan pada saat ini adalah pemberian firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, apa yang kami perbincangkan dapat kami masukkan di dalam hati dan pikiran kami, dan akan menjadi buah perubahan bagi kami, agar kami dapat semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan untuk kedepannya, agar lebih baik kami di dalam hal penyampaian firman. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari Nyanyian Rohani Kudus. Mari mengukurkan kembali. Kisah yang indah
lembah terbelah, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta. Gagahmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni atas kesalahan kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Kepada Allah Kristus. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setianya dari anaknya Yesus Kristus, serta pertolongan dari Roh Kudus, itulah menyertai kita mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin.
habis. Udah dari tadi. Udah habis lah. Foto lah. Ini aja.